Record. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres te iterum videre, Patris allegro veritas liberabit vos. Kali ini kita akan berkatekese tentang hal yang paling bikin Protestan alergi. Namanya apa? Api penyucian, aka purgatorium. Lidah orang Protestan itu fasih sekali mengucapkan purgatorium tanpa paham makna yang sebenarnya. Vamonos, mari kita mulai. Keep calm and stay away from kesalahpahaman. Api penyucian saya akan bagi menjadi dua bagian supaya menjaga ritme jangan terlalu panjang. Jadi akan dibagi menjadi dua bagian. Mari kita lihat yang pertama, pendahuluannya. Api yang disalahpahami. Kenapa ya mereka suka salah paham? Tidak ada kata yang lebih cepat memicu alergi di kalangan Protestan selain purgatori. Begitu terdengar, langsung muncul tuduhan. Katolik menambah-nambah Alkitab, menolak cukupnya salib, menjual indulgensi, bahkan menciptakan dunia fantasi antara surga dan neraka. Semuanya terdengar tegas dan heroik, tetapi jarang, sangat-sangat jarang lahir dari pemahaman teologis yang jujur. Sebagian besar hanya gema lama dari reformasi yang kehilangan konteks dan menolak berpikir metafisik. Ya, padahal saudara-saudari, purgatori bukan ide liar yang muncul dari kabut abad pertengahan. Purgatori adalah konsekuensi logis dari dua hal yang bahkan Protestan pun akui, yaitu keadilan Allah dan kasihnya yang sempurna. Konsekuensinya harus ada purgatorium. Mari kita lihat. Kalau Allah hanya adil, siapa yang bisa selamat? Jika dia hanya penuh kasih tanpa keadilan, surga akan dipenuhi orang yang belum siap untuk kudus. Maka purgatori bukan kompromi, melainkan harmoni antara kasih dan keadilan, antara rahmat yang menyelamatkan dan keadilan yang menyucikan. Ya. Kesalahpahaman Protestan sering bermula dari cara pandang yang legalistik terhadap keselamatan. Bagi mereka, salib adalah transaksi hukum. Kristus membayar, manusia dinyatakan bebas. Dalam logika itu, keselamatan adalah deklarasi, bukan transformasi. Ya. Tetapi bagi gereja Katolik, sejak para bapa, gereja Katolik tetap memegang teguh bahwa rahmat bukan sekedar pengampunan di atas kertas, aka halusinasi Protestan, melainkan kekuatan yang mengubah jiwa. Manusia bukan sekedar dibebaskan dari hukuman, melainkan disembuhkan dari penyakit dosa. Disinilah purgatori muncul, bukan sebagai tambahan, tetapi sebagai kelanjutan dari karya salib. Protes terhadap purgatori, kalau ditelusuri dalam-dalam, sebenarnya bukan soal Alkitab, tetapi soal antropologi. Soal antropologi, bagaimana mereka memahami manusia dan keselamatan itu sendiri. Kalau keselamatan hanya status yuridis, purgatori memang tidak masuk akal. Tapi kalau keselamatan adalah penyatuan penuh dengan Allah yang kudus, maka mustahil jiwa yang masih kotor dapat masuk ke hadiratnya tanpa terlebih dahulu dimurnikan. Api purgatori bukan murka, melainkan kasih yang membakar sampai jiwa menjadi bening seperti kaca. Begitu. Inilah yang sering gagal dilihat oleh para pengkhotbah Protestan yang sibuk menuduh Katolik menciptakan tempat ketiga. Mereka membaca keselamatan seperti kontrak dagang, seperti dulu VOC dengan orang-orang timur, raja-raja di timur. Padahal keselamatan adalah perjalanan cinta. Ya, purgatori bukan ruang tunggu dosa kecil, melainkan rahmat terakhir dari Allah yang menolak membiarkan cinta berhenti di tengah jalan. Purgatori bukan hukuman tambahan, melainkan cinta yang belum selesai. Gitu. Dalam katekese ini, saudara-saudari, kita akan menelusuri akar-akar kesalahpahaman Protestan terhadap purgatori, menyingkap fondasi biblis dan teologisnya, serta menunjukkan bahwa api yang ditakuti itu bukan neraka kecil, melainkan api kasih yang menyembuhkan.
Karena pada akhirnya surga hanya dapat dihuni oleh jiwa yang sudah belajar mencinta dengan sempurna. Dan bagi banyak dari kita, pelajaran itu baru selesai di purgatori. Ya. Mari kita lihat yang kedua, latar historis dan biblis, api dalam kitab suci. Akar purgatori bukan ditemukan dalam mimpi para rahib abad pertengahan, melainkan dalam kesadaran purba umat Allah bahwa keselamatan itu proses, bukan loncatan instan. Sejak masa perjanjian lama, Israel telah mengenal dimensi penyucian setelah kematian, post-mortem purification. Kitab 2 Makabe bab 12 ayat 46 mencatat seperti ini: adalah suatu pikiran yang kudus dan baik untuk mendoakan orang mati supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Tidak ada alasan untuk berdoa bagi yang telah binasa, sebab doa tidak mengubah keputusan neraka. Dan tidak ada alasan untuk mendoakan orang yang sudah di surga, sebab mereka sudah sempurna. Maka ayat itu menyiratkan kondisi tengah. Mereka yang telah mati dalam kasih karunia Allah, namun belum sepenuhnya dimurnikan. Ya, Protestan menolak ayat ini dengan alasan klasik: kitab Makabe tidak kanonik. Oke, ironisnya Yesus dan para rasul menggunakan terjemahan Yunani Septuaginta yang memuat kitab itu. Dengan kata lain, Sang Sabda sendiri memakai versi Alkitab yang di kemudian hari ditolak oleh para reformator. Pembersihan pasca kematian bukan tambahan Katolik, tetapi kelanjutan dari iman Yahudi yang dihidupi oleh Yesus sendiri. Nah, dalam perjanjian baru, saudara-saudari, api penyucian muncul dengan terang di surat Paulus. Dia menulis seperti ini: pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ujian oleh api akan menguji pekerjaan setiap orang. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. 1 Korintus bab 3 ayat 13 sampai 15. Api yang dimaksud di sini bukan neraka, bukan, sebab orang itu diselamatkan. Bukan pula ujian duniawi, sebab konteksnya berbicara tentang penghakiman akhir. Ya, Paulus jelas membedakan antara keselamatan dan pemurnian. Satu rahmat, yang lain penyembuhan. Yang satunya rahmat, yang lain itu penyembuhan. Nah, surat 1 Petrus bab 1 ayat 7 menegaskan hal yang sama. Imanmu diuji oleh api supaya nyata nilainya. Ujian itu tidak dimaksud untuk menghukum, melainkan memurnikan. Bahkan Yesus sendiri dalam Matius bab 12 ayat 32 berkata, barang siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Jika tidak ada pengampunan di dunia yang akan datang, berarti ada pengampunan bagi dosa-dosa lain di sana. Ya. Kalimat itu tidak mungkin berarti apa-apa kalau tidak ada proses penyucian sesudah kematian. Ya, maksudnya buat apa Yesus ngomong kayak gitu kalau memang tidak ada pengampunan di sesudah kematian, tidak ada proses penyucian sesudah kematian. Gereja perdana memahami ini jauh sebelum istilah purgatorium lahir. Origenes berbicara tentang api yang membersihkan jiwa dari karat dosa sebelum ia naik menghadap Allah. Gregorius Agung menyebutnya api sementara yang menghapus sisa kesalahan ringan. Bahkan Agustinus yang sering dikutip Protestan itu menulis dalam Enchiridion, siksaan sementara sebelum penghakiman terakhir mungkin perlu untuk beberapa orang. Tidak satu pun Bapak Gereja menafsirkan keselamatan sebagai pelarian instan dari segala akibat dosa. Mereka semua melihat perjalanan menuju kesucian penuh. Nah, jejak iman ini juga tampak dalam praktik liturgis. Doa bagi arwah sudah hadir dalam inskripsi katakomba abad kedua dan dalam kanon Romawi tertua. Kanon Romawi itu nama lain dari doa syukur agung pertama Gereja Katolik. Artinya, ketika Protestan masih belum ada, gereja sudah berdoa bagi jiwa-jiwa yang dimurnikan. Purgatori bukan hasil teologi skolastik, tetapi buah dari kasih gereja yang menolak, melupakan mereka yang belum tiba di surga.
Kalau Protestan bersikeras menuntut istilah purgatori dalam Alkitab sebelum mengakui realitasnya, mereka seharusnya konsisten menolak Trinitas, inkarnasi, dan bahkan Alkitab itu sendiri, karena tak satu pun dari kata-kata itu tertulis dalam kitab suci. Tunjukkan kepada saya mana ayatnya ada sebutan Trinitas, ada sebutan inkarnasi, bahkan Alkitab. Tapi semuanya nyata, walaupun tidak ada ayatnya. Tidak ada kata-kata itu di dalam kitab suci. Sebab realitas mendahului istilah. Demikian pula purgatori. Realitas penyucian mendahului nama. Maka sebelum menuduh Katolik menambah-nambah wahyu, baiklah diingat, gereja tidak menciptakan purgatori. Gereja hanya menamai pengalaman kasih Allah yang membakar jiwa sampai murni. Api itu bukan ancaman bagi orang beriman. Itu janji bahwa kasih Allah tidak akan berhenti sampai manusia sungguh menjadi serupa dengan Dia yang kudus. Ya. Jadi kalau Protestan tidak mau kudus persetan, kamu bejat total di situ. Yang ketiga, kesalahpahaman umum Protestan terhadap purgatori. Mari kita bahas. Kritik Protestan terhadap purgatori sering terdengar lantang, tetapi jarang berakar pada pemahaman mendalam terhadap iman Katolik. Sebagian besar berasal dari kesalahpahaman hermeneutik, filsafat, dan teologi rahmat. Iman Katolik tentang purgatori bukanlah tambahan di luar salib Kristus, melainkan konsekuensi dari kasih dan keadilannya yang bekerja sampai akhir. Ya, mari kita bedah 5 kesalahpahaman paling umum dan yang paling keras kepala yang terus berulang sejak abad ke-16. First, yang pertama, purgatori tidak ada dalam Alkitab. Tunjukkan kepada saya ayat purgatori. Ini kesalahan paling populer dan paling mudah dibantah. Protestan sering menuntut ayat eksplisit. Tunjukkan di mana kata purgatori tertulis. Namun, logika seperti ini bukan logika iman, melainkan legalisme literal. Tidak ada satu ayat pun yang menyebut kata Trinitas atau inkarnasi, tapi keduanya diakui oleh seluruh dunia Kristen karena realitasnya jelas dalam wahyu, bukan? Ya. Alkitab sendiri memberikan fondasi bagi penyucian pasca kematian, post-mortem purification. Dalam 2 Makabe 12:46, Yudas Makabe mengadakan persembahan penghapusan dosa bagi orang-orang mati. Paulus menulis tentang mereka yang diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus bab 3 ayat 15. Sementara Yesus berbicara tentang pengampunan di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Matius bab 12 ayat 32. Ketiga teks ini cukup untuk menyingkap satu kebenaran metafisik. Ada proses pemurnian setelah kematian yang berbeda dari neraka dan surga. Menolak purgatori karena tidak disebut secara literal adalah bentuk sola vocabula, penyakit lama reformasi yang menukar realitas dengan kata. Ya, kesalahan yang kedua, purgatori berarti manusia menebus dosa sendiri. Sonde, tidak. Ya, Gereja Katolik tidak pernah mengajarkan bahwa manusia menebus dosanya di purgatori. Penebusan sudah selesai di salib. Tapi akibat temporal dari dosa, yakni luka moral yang ditinggalkan dalam jiwa dan dunia, masih perlu disembuhkan. Katekismus Gereja Katolik nomor 1472 menegaskan bahwa setiap dosa bahkan yang telah diampuni tetap membawa akibat yang perlu disucikan. Analoginya sebenarnya sederhana, ya. Seorang anak memecahkan jendela di rumahnya misalnya. Ayahnya mengampuni dia, memaafkan dia, tetapi kaca harus tetap diganti. Pengampunan memulihkan relasi bukan otomatis menghapus akibat. Tangkap ini adalah ya. Purgatori adalah tempat rahmat penyembuhan, bukan ruang kerja paksa untuk menebus diri. Kasih Allah menyelamatkan, tetapi kasih yang sama menuntun jiwa melalui pemurnian agar ia sungguh layak bagi surga. Ya. Kesalahpahaman yang berikut, yang ketiga, purgatori meniadakan cukupnya salib Kristus, seolah-olah salib Kristus tidak cukup. Kebalikannya justru benar. Tanpa salib Kristus tidak ada purgatori. Tanpa salib Kristus tidak ada purgatori. Api penyucian hanyalah pancaran terakhir dari darah penebus. Thomas Aquinas menulis seperti ini. Penyucian jiwa adalah aplikasi kuasa penebusan Kristus terhadap sisa dosa yang belum lenyap.
Summa Theologia. Bagi Katolik, keselamatan bukan sekedar dinyatakan benar, imputatio justitiae, melainkan dijadikan benar, sanctificatio. Protestan memandang karya salib sebagai pernyataan hukum. Katolik melihatnya sebagai transformasi ontologis. Ya, salib tidak hanya memaafkan tetapi memurnikan. Jadi, purgatori bukan tambahan di luar salib, melainkan bukti bahwa karya salib bekerja sampai tuntas. Tas. Menolak purgatori berarti secara sadar menolak kedalaman karya penebusan Kristus yang menyembuhkan seluruh umat manusia, bukan hanya catatan hukumnya. Ya, kesalahpahaman yang berikut. Purgatori adalah penebuan abad pertengahan, invensi abad pertengahan, kesalahan historis yang terus diwariskan tanpa riset. Bukti paling awal tentang doa untuk arwah muncul dalam inskripsi katakomba Roma abad kedua. Tertullianus sekitar tahun 220 menyebut doa dan persembahan untuk orang mati sebagai kebiasaan gereja universal dalam De Corona Militis chapter 3. Agustinus menulis dalam Enchiridion bahwa siksaan sementara sebelum penghakiman terakhir mungkin berguna bagi sebagian orang. Istilah purgatorium memang baru dirumuskan kemudian, tetapi realitasnya sudah diimani sejak gereja perdana. Sama seperti Trinitas, istilah datang belakangan untuk menamai pengalaman iman yang sudah hidup. Jika Protestan menolak purgatori dengan alasan istilahnya baru, mereka seharusnya menolak juga istilah Biblia atau kanon. Keduanya pun tidak muncul dalam Alkitab. Kesalahpahaman yang berikut, kesalahpahaman kelima, doa untuk arwah tidak berguna. Oke, jika doa bagi arwah tidak berguna, berarti kematian memutus cinta kasih. Tapi teologi tubuh mistik Kristus menegaskan bahwa kita semua yang hidup, yang dimurnikan, dan yang mulia terhubung dalam satu communio sanctorum, persekutuan para kudus. Kasih yang sejati tidak mengenal batas waktu. Itulah sebabnya sejak awal gereja mendoakan mereka yang telah meninggal, bukan karena meragukan keselamatan mereka, tetapi karena percaya pada proses penyucian yang penuh rahmat. Benediktus ke-16 dalam Spe Salvi nomor 47 menjelaskan bahwa purgatori bukanlah api luar, tetapi perjumpaan dengan Kristus yang membakar dan menyembuhkan kita. Doa bagi arwah bukanlah usaha manusia mengubah keputusan Allah, melainkan partisipasi kita dalam kasih Allah yang terus bekerja menyucikan. Ya, semua kesalahpahaman ini, saudara-saudari, bermuara pada satu hal. Protestan memandang keselamatan sebagai deklarasi eksternal, pernyataan dari luar. Ya, Katolik memahaminya sebagai transformasi internal, perubahan dari dalam. Beda jauh kan Protestan dan Katolik. Bagi Katolik, keselamatan bukan vonis, melainkan perjalanan cinta yang disempurnakan dalam api kasih. Maka purgatori tidak bertentangan dengan Injil, tidak, sonde. Justru di sanalah Injil mencapai kedalamannya. Kasih yang menolak berhenti sebelum manusia sungguh bersih, bebas, dan layak memandang wajah Allah. Jadi, stop. Total depravity, no way. So, my friends, mari kita lihat sedikit analisis teologis sebelum kita break untuk lanjutkan ke analisis filosofisnya. Analisis teologisnya adalah rahmat, soal rahmat, keadilan, dan penyucian. Kita samakan persepsi, karena Katolik dan Protestan bisa memakai kosakata yang sama, tapi pemahamannya berbeda. Ya, pemahaman abad ke-16 dan pemahaman tradisional beda jauh. Purgatori adalah laboratorium terakhir kasih Allah. Di sana, rahmat dan keadilan tidak lagi dipisahkan seperti dalam karikatur Protestan yang melihat keduanya saling meniadakan. Dalam iman Katolik, keduanya bersatu secara harmonis. Rahmat menyelamatkan, keadilan menyucikan. Yang satu menghapus dosa, yang lainnya memulihkan keteraturan batin manusia yang telah rusak oleh dosa itu. Logic, isn't it? Mari kita lihat analisisnya. Yang pertama, keselamatan sebagai transformasi, bukan sekedar deklarasi. Kekurangan Protestan ada di situ. Allah cuma mendeklarasikan bahwa Protestan selamat. Setelah itu duduk pangku kaki sudah.
Bagi banyak teologi reformasi, keselamatan hanyalah deklarasi forensik. Allah memandang orang berdosa seolah-olah benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepadanya, imputatio justitiae. Tetapi dalam teologi Katolik, dari Paulus hingga Thomas Aquinas, keselamatan adalah participatio divinae naturae, partisipasi dalam kodrat ilahi. 2 Petrus bab 1 ayat 4, yaitu partisipasi nyata di dalam kehidupan Allah. Manusia tidak hanya dinyatakan benar, tetapi dijadikan benar melalui rahmat yang menyembuhkan. Gratia sanans. Bagi orang yang kurang paham, kelihatan seperti cuma permainan kata doang, tapi ini mendalam. Ya, Protestan hanya dinyatakan benar, tetapi Katolik itu rahmat itu menyembuhkan. Ya, dijadikan benar. Jadi orang Katolik menjadi benar, orang Protestan Tuhan bilang, yo kamu benar meskipun kamu bejat total, begitu. Santo Thomas menulis dalam Summa Theologiae, pars prima secunda, justifikasi orang berdosa bukan sekedar pengampunan, tetapi pembaruan batin. Nah, ini yang tidak ada di Protestan, tidak ada. Rahmat bukan selimut yang menutupi dosa. Rahmat bukan selimut yang menutupi kebobrokan, kebejatan total. Tidak. Rahmat adalah api yang menghanguskan akarnya. Jika seseorang mati dalam kasih Allah, namun masih membawa sisa keterikatan pada dosa, rahmat itu sendiri akan terus bekerja sampai seluruh bagian jiwa disembuhkan. Disinilah purgatori menjadi logika cinta yang konsisten. Kasih Allah tidak pernah berhenti di tengah jalan, hanya karena orang Protestan mati. Begitu. Yang kedua, keadilan ilahi dan keteraturan moral. Ini yang penting, karena Protestan cenderung antinomisi. Antinomi itu artinya kacau secara hukum. Setiap dosa, meskipun telah diampuni, meninggalkan ketidakseimbangan dalam jiwa dan dalam tatanan moral dunia. Analoginya seperti ini, saudara. Seseorang tukang memakukan paku ke bangku kayu, kemudian paku itu dicabut. Dia bisa memuluskan kembali, tetap ada lubang bekas paku itu kan. Jadi bagaimana dia harus kasih dumpul supaya mulus kembali, bangku itu mulus kembali. Seperti itu. Pengampunan itu ibarat, dosa itu ibarat paku yang menancap, pengampunan itu ibarat pencabutan paku, dan bekas dosa itu masih ada seperti bekas paku itu. Nah, pengampunan menghapus kesalahan tetapi tidak otomatis memperbaiki keteraturan itu. Aquinas membedakan antara culpa peccati, kesalahan dosa, dan reatus pene, konsekuensi hukuman temporal. Dosa yang diampuni masih meninggalkan bekas moral yang harus disembuhkan agar harmoni keadilan dipulihkan. Ya, ini penting, mendalam sekali, bukan sekedar oh mana ayat, tidak, harus dijelaskan secara masuk akal. Purgatori bukan bentuk balas dendam ilahi, melainkan penggenapan keadilan yang sejati, keadilan yang menyembuhkan, bukan menghukum. Santo Yohanes Paulus II menyebutnya proses pemurnian yang dilakukan oleh kasih Allah sendiri, bukan oleh kekuatan manusia. Dia menyitir ini dalam General Audience 4 Agustus 1999. Kayaknya 10 tahun ya setelah dia mengunjungi Pulau Timur di Kota Nili. Di sana, di dalam purgatori, manusia belajar mengasihi tanpa syarat, sebab segala hal yang bercampur dengan ego dan kebiasaan dosa dimurnikan oleh terang ilahi. Lalu berikutnya adalah rahmat yang menyembuhkan, atau bahasa Latinnya gratia sanans. Rahmat tidak berhenti pada pengampunan, melainkan bekerja sebagai daya penyembuh. Inilah yang disebut Thomas sebagai gratia sanans, rahmat yang menyehatkan luka dosa dan memulihkan keterarahan eksistensi manusia pada Allah. Dalam purgatori, rahmat ini mencapai puncaknya. Jiwa berhadapan dengan kebenaran mutlak, yaitu Sang Ada, Tuhan sendiri, dan dalam cahaya itu segala kepalsuan diri terbakar. Benediktus ke-16 menggambarkan purgatori sebagai saat yang tak terukur, di mana tatapan Kristus membakar kotoran dalam jiwa, menjadikannya sungguh layak bagi persekutuan abadi. Spe Salvi nomor 47. Spe Salvi itu nama dokumen, dalam bahasa Latin artinya pengharapan yang menyelamatkan.
Api itu bukan api dari luar, tetapi api batin dari kasih yang disempurnakan. Disinilah keadilan berubah menjadi penyembuhan, bukan penghukuman. Kemudian analisis tentang keadilan sebagai kasih yang disempurnakan. Nah, kita berpaling pada metafisika atau mistik. Dalam metafisika atau mistik, keadilan atau justitia divina bukan sekedar penegakan hukum, melainkan bentuk cinta yang teratur, cinta yang tertib. Allah tidak membiarkan ketidakteraturan moral itu terus hidup dalam jiwa yang dipanggil kepada kesatuan dengan dirinya. Karena itu akan karena dengan demikian itu akan bertentangan dengan kodrat kasih itu sendiri. Ya, maksudnya Tuhan itu tidak bisa membiarkan dosa yang menyebabkan ketidakteraturan moral itu terus ada dalam jiwa manusia, karena itu akan bertentangan dengan kodrat kasih itu sendiri. Keadilan adalah wajah cinta yang menuntut keteraturan. Itu demikian tulis Santo Agustinus dalam De Trinitate, buku ke-8. Purgatori, saudara-saudari, adalah tempat di mana keadilan menjadi cinta aktif. Allah menuntut penyucian bukan karena dia murka, tetapi karena dia mencintai manusia terlalu dalam untuk membiarkannya membawa noda sedikit pun ke dalam kemuliaan. Seperti emas yang dimurnikan, jiwa melewati nyala kasih agar dapat berkilau di hadapan Sang Terang. Analisis berikutnya adalah api cinta yang menyucikan. Api cinta yang menyucikan ini purgatori. Protestan membayangkan purgatori sebagai semacam penjara spiritual di mana manusia membayar dosa-dosa kecilnya. Salah paham. Padahal purgatori lebih tepat dimengerti sebagai actus purgationis, tindakan Allah yang membersihkan jiwa. Api itu bukanlah api kebencian, melainkan energi kasih ilahi. Seperti dikatakan Clemens dari Alexandria, api Allah adalah kasih yang menghanguskan ketidakmurnian, bukan makhluknya. Maka purgatori bukan menambah karya salib, melainkan melanjutkannya dalam dimensi pribadi setiap jiwa. Kasih yang menebus di Kalvari menjadi kasih yang menyembuhkan di purgatori. Di sana Allah bukan hanya hakim yang menghitung, melainkan tabib, dokter yang menyembuhkan sampai sempurna. Nah. Kalau Protestan memahami keadilan sebagai penghukuman dan kasih sebagai pembiaran, Katolik memandang keduanya sebagai dua wajah dari Allah yang sama. Kasih yang menyembuhkan tanpa sisa. Purgatori adalah saat ketika kasih menjadi nyala dan manusia belajar bahwa surga tidak bisa dimasuki tanpa hati yang sepenuhnya bersih dari ingat diri, egoisme. Tapi Protestantisme yang mengagungkan individualisme dan egoisme kayaknya sulit menerima purgatori. That's it. Why they mati-matian menolak purgatori. Break dulu, kita lanjut pada bagian kedua.